kita harus memandang terlebih dahulu bahwa koalisi dalam sistem politik multipartai itu adalah satu keniscayaan. Jadi kita harus memandang karena dia adalah satu keniscayaan, maka proses politik itu akan ditandai oleh satu fakta yang permanen, yaitu pembentukan koalisi. Sebenarnya dalam pendekatan sistem ini yang menyedihkan itu posisinya Partai Gelora. Karena kita nggak punya kursi. Nggak punya kursi. Ya kan? Begitu Prabowo ditanya, ini PKB keluar dan beliau menjawab, lah itulah demokrasi kan. Ya. Ada yang datang, ada yang pergi. Persekutuan yang kuat itu adalah persekutuan yang dibimbing oleh persekutuan kalau basisnya adalah ideologi. Itu akan lebih kuat. Koalisi perubahan itu adalah cita-cita. Tapi perubahan koalisi itu adalah fakta. Karena dia akan terus berubah disebabkan oleh faktor-faktor itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora, semangat Indonesia. Kembali bersama saya Deddy Minggumlar dalam Anies Mata Menjawab episode ke-12. Tidak terasa, saya mau bilang terima kasih untuk semua sahabat Gelora yang sudah mengirimkan pertanyaan seperti biasa. Dan kita merangkum dalam satu tema hari ini, yaitu mengapa ada perubahan koalisi. Nah, kita tanyakan sama Pak Anies Mata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora. Semangat Indonesia. Nah, kan minggu lalu kita ada deklarasi. Sabtu kemarin. Ya, Sabtu kemarin itu ada kita masuk dalam koalisi Pak Prabowo. Ya. Artinya kita mendukung Pak Prabowo. Tapi di sisi lain dari koalisinya Prabowo itu ada yang keluar. Ya, PKB ya. PKB. Jadi ingat kayak lagu ya. Datang dan pergi ya. Jadi datang dan pergi. Ada yang datang, ada yang pergi. Ada yang datang dan ada yang pergi. Dan itu hukum alam ya. Nature gitu ya. Dan itu lagunya kalau nggak salah Diana Nasution. Judulnya itu mungkin anak-anak muda sih nggak tahu, tapi yang udah umur-umuran tuh udah tahu lah. Benci tapi rindu. Wah, menarik kan? Kau datang dan pergi sesuka hati. Ya, kurang lebih refnya kayak gini. Kau datang dan pergi sesuka hatimu, oh kejamnya di kau, teganya di kau padaku. Rasanya zaman dulu kita waktu pacaran mungkin serasa diiris-iris itu. Sakit betul itu. Waduh. Kalau anak-anak sekarang jadi kita gini, butuh healing lah. Itu kan zaman dulu ya. Zaman dulu. Benci tapi rindu ya. Tapi sebenarnya saya juga ingin kita keluar dulu ya dari suasana. Kalau zaman kita ini kan telenovela ya. Kalau sekarang kan drama Korea. Drakor. Ibu-ibu zaman now itu ya drakor lah. Jadi kita mesti memandang koalisi ini tidak seperti menonton drama cinta dalam telenovela atau drama Korea. Itu dulu. Ada perbedaan tapi walaupun tipis ada persamaan. Sebab kalau kita memandangnya seperti drama cinta, nanti ada pertemuan, ada perpisahan, terus ada pengkhianatan, kemarahan. Ya kan, ada yang merasa, ada yang pergi, ada yang ditinggalkan, ya kan. Kalau situasinya seperti itu, orang memandangnya seperti drama cinta, ya nanti kita menyebut peristiwa itu dalam bahasa tindakan seperti pengkhianatan, ya kan. Macam-macam lah. Kalau dalam drama itu kan perselingkuhan dan seterusnya. Bahkan perceraian. Tapi kalau dalam hubungan suami istri sebenarnya, kalau mereka bercerai, susah untuk menemukan siapa yang benar di antara keduanya. Karena suami pasti punya alasan, istri pasti punya alasan. Umumnya masing-masing merasa benar kan. Kalau hubungannya suami istri, cara melihat yang benar itu adalah waktu salah satunya meninggal. Jadi kalau kita mau bukti bagaimana kondisinya kita pandangannya, harus ada yang meninggal dulu salah satunya. Bukan. Enggak, kalau ada yang meninggal, baru kita bisa membaca kesan yang masih hidup terhadap yang meninggal itu seperti apa. Kata Umar bin Khattab, waktu istri kita meninggal, imma antastariha minna au nastariha minha. Mungkin dia istirahat dari kita karena kita adalah beban bagi dia. Imma antastariha minna au nastariha minha, atau kita yang istirahat dari dia karena dia adalah beban.
nggak ada yang ngomel. Iya kan? Nah itu lebih bagus kita melihatnya begitu. Tapi peristiwa perubahan koalisi ini kan peristiwa yang lumrah terjadi dalam politik ya. Segala kemungkinannya ada. Iya. Saya kan sebelumnya sudah menyebutkan ya di salah satu episode Anies Mata Menjawab ini tentang kejutan dalam Pilpres ya. Tentang celah kejutan ya. Salah satu yang saya sebutkan itu sebagai sumber celah kejutan itu adalah pembentukan format koalisi. Ya kan? Pembentukan format koalisi ini akan menentukan jalannya atau kejutan-kejutan yang akan kita temukan dalam proses menuju Pilpres yang akan datang. Kira-kira gitu kan? Nah, sekarang kita sudah melihat bahwa kejutan-kejutan ini kan terus muncul kan. Koalisi ini terus berubah-ubah gitu loh. Jadi sebenarnya kalau ada yang membentuk koalisi perubahan, ya koalisi perubahan itu cita-cita ya. Koalisi perubahan itu cita-cita. Tapi perubahan koalisi itu fakta. Ini akan terus berubah. Realitas politik. Nah sekarang kita perlu alat baca. Bagaimana cara memahami? Saya sebagai pemimpin politik atau ketua umum partai Gelora misalnya, saya sekarang punya kepentingan sebenarnya adalah untuk melakukan atau membantu publik kita memahami bagaimana cara kita memahami perubahan-perubahan dalam koalisi-koalisi ini, dalam format koalisi ini sekarang. Kalau Anda bertanya kepada para akademisi, para ahli politik, biasanya mereka akan memberikan penjelasan tentang dua hal. Satu, pendekatannya sistem. Yang kedua, pendekatannya aktor. Ya. Okay. Saya ingin menambahkan satu penjelasan agama nanti ya. Sistem, aktor, agama. Ya. Pendekatan sistem itu begini. Kan dalam sistem multipartai, ya, partainya tidak dua, lebih. Ya. Apakah itu sistemnya presidensial ataupun parlementer? Koalisi itu adalah satu keniscayaan. Kenapa dia menjadi keniscayaan? Karena sistemnya memaksa orang berkoalisi. Misalnya, dalam sistem parlementer, kan orang berkoalisi untuk membentuk pemerintahan. Ya kan? Dalam sistem presidensial, orang berkoalisi untuk menetapkan capres. Ya kan? Mengapa ada koalisi untuk menetapkan capres? Karena ada threshold. Ya kan? 20% ini adalah syarat untuk seseorang dicalonkan sebagai presiden. Maka dia dipaksa oleh threshold. Nah sekarang dalam sistem kita sekarang hanya ada satu partai yang bisa mencalonkan presiden seorang diri, yaitu PDIP kan. Yang lainnya kan tidak bisa. Karena kursinya mencukupi. Tidak cukup karena kursi PDIP cukup. Berarti koalisi ini adalah satu keniscayaan dalam sistem kita. Sistem kita ini presidensial. Nah bedanya dengan sistem parlementer, orang pemilu dulu, pileg dulu, baru orang lihat hasilnya. Kalau tidak ada yang dominan, baru orang membentuk koalisi untuk membentuk pemerintahan. Ya kan? Jadi orang berkoalisi dalam sistem parlementer itu untuk membentuk pemerintahan. Ya, karena itu dalam sistem parlementer pemerintahan itu gampang dibubarkan begitu koalisinya berubah. Ya kan? Dalam sistem presidensial orang tidak berkoalisi untuk membentuk pemerintahan. Tapi hanya untuk presiden. Orang berkoalisi untuk menetapkan capres. Ya kan? Jadi kita harus memandang terlebih dahulu bahwa koalisi dalam sistem politik multipartai itu, dalam sistem multipartai itu adalah satu keniscayaan. Baik dalam sistem parlementer maupun dalam sistem presidensial. Jadi kita harus memandang karena dia adalah satu keniscayaan, maka proses politik itu akan ditandai oleh satu fakta yang permanen, yaitu pembentukan koalisi. Sejak awal. Dan kenapa koalisinya bisa berubah-ubah? Seperti yang terjadi saat ini. Karena prosesnya memaksa begitu.
ya kan? Prosesnya dalam sistem ini itu memaksa begitu. Sekarang kalau Anda tidak punya cukup kursi misalnya, kenapa misalnya Nasdem dengan PKB berkoalisi? Berdua juga cukup. Ya karena cukup itu. Jadi secara sistem ini memadai, cukup dia sudah gitu. PDIP confident karena dia juga cukup. Satu saja. Jadi sistem multipartai ini memaksa kita semuanya untuk berkoalisi. Sebenarnya dalam pendekatan sistem ini yang menyedihkan itu posisinya Partai Gelora. Karena kita nggak punya kursi. Nggak punya kursi. Iya kan? Jadi saya selalu mengatakan kalau Partai Gelora ini kan nggak punya mata uang dalam koalisi. Nggak ada alat pertukarannya. Belum punya nilai. Nggak ada nilainya kan di situ ya. Nah, tapi partai-partai yang punya kursi itu punya nilai yang besar dalam sistem multipartai. Karena dia menentukan, ya kan? Nah, itu penjelasan yang pertama. Jadi kita harus memandang dulu secara rasional bahwa proses terjadinya perubahan demi perubahan dalam koalisi itu, dalam format koalisi itu adalah satu hal yang niscaya. Itu fakta. Ya. Gitu ya. Itu fakta. Fakta ini ada disebabkan oleh sistem. Itu. Sistemnya memaksa itu. Ya. Jadi antaranya threshold tadi kan. Iya, karena threshold tadi kan. Ya. Kalau tidak ada threshold, orang kan nggak harus koalisi. Ya, betul. Iya kan? Nah, misalnya kalau tidak ada threshold dalam sistem presidensial, siapa saja partai bisa punya calon sendiri. Ya. Nanti setelah itu siapa yang tidak memenuhi 50% masuk baru ada putaran kedua kan? Ya. Kan bisa begitu kan? Ya. Seperti di Amerika kan satu partai satu kandidat. Kan itu cuma dua. Cuma dua. Karena tidak multipartai. Tidak multipartai kan? Itu. Sebenarnya sih mereka juga multipartai, cuma hampir tidak ada partai ketiga, tidak pernah dia yang sukses. Jadi orang cenderung sudahlah. Jadi kalau Republik menang presiden tidak ada menterinya yang dari Demokrat. Jadi kalau sistemnya seperti itu, sistemnya cuma dua partai, yang menang yang mengambil semua. Gitu. Kalau di Indonesia kan kalau misalnya tadinya dia berlawanan, begitu dia ini menang, ini kalah, ajak gue dong. Nah, ini faktor yang kedua tadi, penjelasan yang kedua tadi itu yang saya mau jelaskan. Jadi kita harus memahami mengapa terjadi perubahan dalam format koalisi itu secara terus-menerus karena sistemnya memaksa begitu. Memaksa. Itu ya. Oke. Supaya kita menganggap bahwa peristiwa ini peristiwa biasa. Nah, yang kedua, mengapa susah memahami proses pembentukan koalisi itu walaupun dipaksa oleh sistem. Itu karena faktor aktor. Ya kan? Iya. Nah, ini yang tadi Bang Mein tadi tanya itu, kalau di kita kok orang koalisi berlawanan sebelum Pilpres, setelah itu koalisi lagi dalam pemerintahan, ya kan? Ya karena sistem juga, ya kan? Juga, ya. Tapi di sini ada penjelasan. Sistem ini membantu kita memahami bahwa perubahan dari dalam format koalisi itu adalah nature, adalah tabiat dari prosesnya yang disebabkan oleh sistemnya. Tapi kalau kita ingin memahami mengapa si Fulan berkoalisi dengan si Fulan, mengapa partai A berkoalisi dengan partai B, ini ada penjelasan yang lain. Namanya aktor. Pelaku. Iya, pelaku. Yang kedua tuh ya. Ya. Jadi kita harus membacanya juga dari sisi ini. Mengapa si Fulan berkoalisi dengan si Fulan? Mengapa partai A berkoalisi dengan partai B misalnya gitu. Nah, kita mesti melihat bahwa kalau sistemnya cuma dalam sistemnya tidak multipartai, sistemnya cuma dua partai misalnya, kan tidak terjadi koalisi itu. Jadi biasanya orang itu bertindak dengan tujuan maksimum gain gitu ya. Artinya untuk mencapai target yang semaksimal mungkin ya. Begitu dia jadi presiden, semua menterinya dari dia, gitu kan, ya kan? Tapi dalam sistem multipartai, dalam sistem presidensial seperti kita ini, koalisi itu dimungkinkan terjadi dalam dua tahap. Satu dalam tahapan penetapan capres, yang kedua satu dalam tahapan pembentukan pemerintahan. Oke. Kabinet dan lain-lain. Nah, cuma koalisi yang dibuat untuk membentuk pemerintahan bukan untuk memenuhi keabsahan seperti yang terjadi dalam sistem parlementer. Yeah.
Tetapi biasanya ada pertimbangan politik yang lainnya. Ya. Pertimbangan politik yang lainnya itu kembali kepada si aktor, si pelaku, ya kan. Pertimbangan aspek geografis mungkin, sosiologis. Kita mesti membaca dulu bahwa dalam sistem politik multipartai itu umumnya aktor-aktor itu rasional semuanya. Dia memahami aturan dengan baik. Ya. Dia memahami cara mencapai tujuannya dengan baik gitu ya. Iya kan? Itu maksudnya dia rasional. Dia mengerti pilihan-pilihan langkahnya itu secara rasional. Dia mengerti dengan baik. Jadi kita harus mengasumsikan terlebih dahulu bahwa dalam sistem kita ini semua aktor itu umumnya adalah aktor yang rasional. Kalau kadang-kadang dia jadi melankolik, nah itu mungkin karena situasional ya. Kadang-kadang seperti yang saya katakan tadi, jangan memandang peristiwa perubahan koalisi ini seperti kita menonton drama Korea gitu kan. Ya, jadi nggak perlu baper banget sih. Nggak perlu. Nah, justru yang menarik di sini sebenarnya adalah kenapa kita suka melihat bahwa perubahan itu seperti kejutan itu ya. Ya. Karena aktor yang rasional ini punya satu masalah. Motifnya yang kita tidak tahu, yaitu interestnya. Ya kan? Nah, kita tidak tahu apa interestnya yang sebenarnya. Jadi misalnya, waktu orang misalnya mendaftarkan, berusaha berkoalisi, membentuk, menjadi capres atau cawapres, mendeklarasikan diri sebagai capres atau cawapres, apakah benar dia benar-benar ingin jadi capres, jadi presiden atau jadi wakil presiden? Belum tentu. Boleh jadi dia punya tujuan lain yang tidak terungkap. Itu motifnya itu ya. Misalnya, yaitu berguna untuk perlindungan hukum, paling tidak sementara. Kan bisa begitu kan? Betul. Nah, motif ini biasanya kita tidak pahami, tapi cara dia mencapainya rasional. Jadi kalau ada maunya ini tertutup, tapi cara mencapainya dia bisa bertindak rasional. Prosesnya rasional, tapi motifnya kita nggak tahu. Karena motifnya kita tidak tahu, biasanya itu yang membuat kita susah memahami mengapa tindakan yang rasional itu tampak seperti tidak rasional. Tiba-tiba ada kejutan. Iya, tiba-tiba ada kejutan. Ada satu keputusan yang tidak bisa diperhitungkan oleh kita. Misalnya ketika Nasdem dan PKB memutuskan, itu rasional tindakan itu. Rasional dalam pengertian ya cukup 20%. Sesuai dengan sistemnya kan. Dia bertindak rasional di situ. Betul. Makanya saya respect sama Pak Prabowo ketika dia mengatakan itulah demokrasi. Iya kan? Begitu Prabowo ditanya, ini PKB keluar dan beliau menjawab, lah itulah demokrasi kan. Ada yang datang, ada yang pergi. Walaupun ada yang mengingatkan, kita kan orang timur, ada adat ketimuran, ada etika. Walaupun Pak Prabowo juga mengatakan bahwa setelah dia pergi, dia masih mungkin kembali. Sinyal tuh. Iya kan? Kenapa? Yang membuatnya tampak seperti kejutan, itu adalah karena kita tidak paham motif orang. Apa motifnya dalam berkoalisi itu? Jadi serba kemungkinannya tuh banyak ya? Iya. Interestnya apa? Kepentingannya apa dalam berkoalisi itu? Umumnya dalam analisis aktor dalam ilmu politik, biasanya orang mengasumsikan bahwa ya ada yang disebut dengan specific interest kalau sistemnya multipartai. Specific interest. Kepentingan yang sangat spesifik. Misalnya, mungkin saja satu partai berkoalisi dengan partai yang lainnya. Oke, saya tidak punya target untuk jadi presiden, tidak juga jadi wakil presiden. Tetapi saya punya target yang lainnya. Minimal menteri. Misalnya asumsi bahwa saya bisa masuk dalam kabinet. Itu kan satu ya. Betul. Atau yang kedua, saya bisa mendapatkan kotel efek. Ya kan? Untuk partainya supaya partainya bisa masuk di parlemen. Ya kan? Bisa ada specific interest yang seperti ini. Karena umumnya orang yang berkoalisi dalam sistem multipartai itu umumnya punya interest, tetapi orang tidak selalu berpikir untuk mendapatkan interest yang maksimum. Seperti kalau cuma ada dua kompetitor, ya kan? Misalnya dalam Amerika, orang pasti berpikir maksimum gain. Kalau dalam sistem multipartai, interest orang itu tidak selalu maksimum, tapi spesifik. Ya kan? Nggak gede-gede amat, tapi khusus. Dan nyata. Jadi orang berkoalisi untuk mencapai target itu. Gitu. Nah, kita selalu karena kita tidak memahami interest orang yang spesifik itu, umumnya kita selalu menganggap ini kejutan gitu loh. Kejutan ya? Iya kan?
Sebenarnya dia tidak kejutan dalam pengertian tindakan-tindakan rasional tadi itu. Iya. Yang tampak membuatnya kejutan adalah karena motifnya itu tidak pernah terbuka. Jadi apa yang tindakan yang seharusnya tampak secara politik ada rasional, bisa jadi secara perilaku dianggap tidak rasional. Padahal dia hanya melakukan tindakan rasional untuk mencapai interestnya. Tapi kita menganggapnya nggak etis banget gitu loh. Iya. Nggak pakai ngomong. Langsung pergi aja begitu kan. Nggak komit. Nggak komit kayak gitu kan. Yang ada komat kami. Jadi dia cuma, padahal dia sebenarnya bertindak rasional untuk mencapai tujuannya. Yang tadi spesifik interest itu ya. Dia tampak tidak rasional karena tiba-tiba kita tidak memahami motifnya. Ya. Makanya kita tidak bisa menghubungkan antara tindakannya dengan motifnya. Antara rasionalitas itu yang menurut kita tidak rasional. Sekarang saya ingin membawa perspektif yang ketiga. Agama membantu kita memahami ini. Ya. Jadi setelah sistem, kemudian aktor, agama. Nah, Bamiin dalam Quran itu pembahasan tentang perang dan persekutuan itu banyak. Jadi agama itu menjawab satu pertanyaan dasar dulu. Mengapa orang bersekutu? Mengapa orang berperang? Ya. Mengapa orang bersekutu? Mengapa orang berperang? Bersekutu dan berperang. Orang bersekutu ataupun berperang itu biasanya dalam agama, juga dalam sejarah kita lihat, biasanya ada faktor ideologi. Faktor ideologi. Atau faktor agama. Atau faktor akidah. Akidah. Iya kan? Gitu ya. Yang kedua, agama juga menetapkan bahwa interest itu nyata. Interest itu nyata ya? Iya. Dan dibolehkan? Dibolehkan ya. Orang berkoalisi untuk tujuan tertentu ya. Iya kan? Iya. Misalnya ketika Rasulullah SAW membentuk platform yang namanya Piagam Madinah, itu kan koalisi persekutuan antara kaum muslimin dan kelompok-kelompok yang lain yang ada di Madinah. Ada orang Yahudi, ada juga musyrikinnya. Orang Nasrani. Iya kan? Ada. Jadi di beda agama, tapi satu platform dalam kehidupan bernegara. Sama dengan Pancasila ini kan. Pancasila ini kan menyatukan kita semuanya. Kita beda agama, tapi disatukan oleh tujuan bersama. Artinya apa? Persatuan itu kan interest kita bersama. Ya. Iya kan? Tapi agama tidak bisa kita paksakan. Terbatas kan? Akidah. Jadi kita semuanya ini, karena kita hidup di atas satu tanah yang sama, tanah ini adalah milik kita bersama, tapi kita berbeda keyakinan, maka kita semuanya punya kepentingan untuk menjaga persatuan. Karena kita hidup di atas tanah yang sama. Ya kan? Mindsetnya harusnya begitu ya? Iya. Makanya dalam pandangan Islam itu juga dalam perspektif ini, negara itu pada dasarnya adalah properti, basicnya dulu. Bahwa karena kita hidup di atas tanah yang sama, maka kita punya satu kepentingan di atas yang lainnya, yaitu bersatu. Jadi kita boleh berbeda keyakinan, berbeda agama, tapi ada satu kepentingan utama ya. Ada kepentingan bersama. Bisa juga terjadi memang persekutuan antar agama. Jadi negaranya berbeda, agamanya sama. Dia bisa menyatu. Ya kan? Atau ideologinya sama. Ya kan? Misalnya kalau Anda sekarang melihat yang disampaikan oleh Amerika ini kan yang dibangun namanya aliansi negara-negara demokrasi. Ideologinya demokrasi, negaranya beda-beda. Beda-beda. Iya kan? Itu loh. Nah, sekarang kadang-kadang antara ideologi dan kepentingan, kemudian ada faktor ketiga yang juga disebutkan. Apa itu? Di dalam Quran itu faktor darah. Satu nasab orang. Nasab. Nah, itulah sistem yang ada dalam kerajaan. Kadang-kadang kalau Anda membaca sejarah-sejarah kerajaan dulu itu kan, dia koalisi karena ada hubungan darah. DNA. Bukan DNA. Misalnya pernikahan. Oh, pernikahan. Iya kan? Anak raja fulan, ini si si prince dan princess ini nikah. Kadang-kadang dari kerajaan ini dijodohkan. Nah, dua kerajaan ini bersatu. Ya. Gitu. Jadi ideologi, kepentingan darah. Dan darah. Iya kan? Tiga basic ini itu. Nah, cuma di dalam agama ini, dalam Islam ini kita mengenal tuh begini. Tindakan itu adalah pertanda niat. Tindakan itu pertanda niat. Niat itu pertanda pikiran atau pertanda ideologi.
Jadi Anda bisa memahami ideologi seseorang, melihat tindakannya, lalu mencoba membaca niatnya supaya Anda bisa melihat ideologinya. Jadi satu tindakan misalnya, kenapa orang berkoalisi dengan fulan, dengan seterusnya, Anda baca. Bisa jadi karena ideologi, bisa jadi karena kepentingan. Walaupun kita susah membaca kepentingan orang mungkin secara spesifik, tapi Islam menjelaskan kepada kita 3 faktor ini. Makanya kalau kita melihat cara Nabi melakukan persekutuan dan melakukan perang, itu selalu juga perang karena ideologi. Perang karena kepentingan. Karena darah. Perang juga karena darah. Dulu kerajaan-kerajaan kan juga berperang karena darah kan. Iya kan? Jadi 3 faktor ini itu kalau penjelasannya enggak. Nah, persekutuan yang kuat itu adalah persekutuan yang dibimbing oleh persekutuan kalau basisnya adalah ideologi. Itu akan lebih kuat. Kalau ideologi ini juga menyatukan kepentingan, itu akan lebih kuat lagi. Kadang-kadang ada persekutuan ideologi, tapi kepentingannya beda dan ada yang terpaksa kepentingan yang dikorbankan untuk satu kepentingan ideologi. Bisa juga sebaliknya. Kalau yang utama adalah kepentingannya, bisa juga orang mengorbankan ideologi untuk kepentingan ini. Iya kan? Yang penting kepentingan bersamanya. Iya, untuk kepentingan ini kan orang kan. Betul. Orang melihat mana yang kita korbankan dalam proses persekutuan itu kan. Apakah interest atau ideologi? Akan lebih bagus dua-duanya bisa dapat ya. Kalau dua-duanya bisa dapat, ini akan lebih bagus, ya kan? Yang jarang kita temukan itu adalah bahwa persekutuan itu basisnya adalah kedekatan narasi, ada persamaan kepentingan dan ada tindakan yang rasional dalam proses mencapai tujuan itu. Itu yang bagus, gitu ya. Tapi jika ini tidak bisa dicapai, Anda melihat ini ukuran-ukurannya, gitu ya. Nah, sekarang dalam ilmu politik umumnya kita membaca sisi interest dan tindakan rasional itu tadi. Agama memberikan kita bahwa interest ini atau niat ini ini yang disebutkan di dalam hadis kan, innamal a'malu binniyat, ya kan? Jadi semua tindakan-tindakan itu diukur dari niatnya. Contohnya misalnya dalam konteks hadis ini, Rasulullah SAW bersama sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, ya kan? Ada satu orang yang ikut dalam rombongan hijrah itu. Tujuannya bukan hijrah agama, pengen menikah. Yang mau dinikahi ada di sana, numpang, ya kan? Nah, numpang kafilah ini kan, dia pengennya menikah, gitu kan? Itu kan ini istilahnya satu jalan beda tujuan, motifnya beda. Iya, motifnya beda. Makanya Rasulullah menjelaskan konteksnya itu di sini, konteks tentang niat itu ya. Peristiwanya sama, hijrah dari Mekah ke Madinah. Motifnya beda. Kalau orang awam nggak tahu, yang penting rombongan ya. Nah, makanya biasanya begini Bang. Iya. Orang tidur satu rumah beda mimpi. Orang bisa mimpinya sama, rumahnya beda. Iya kan? Kalau orang basis koalisinya adalah ideologi, rumah bisa beda, mimpinya sama. Kalau kepentingan atau niatnya beda dari awal, rumah bisa sama atau bahkan satu kasur, beda mimpi. Jadi satu koalisi kita anggap rumah, duduk dalam satu rumah, mimpinya beda-beda. Kita lihat di televisi itu yang satu bengong. Oh itu ya pasti beda mimpinya. Itu beda mimpi ya. Satu kasur dua mimpi kan? Iya betul. Ya kan? Ada orang dua rumah, satu mimpi. Satu tempat tidur tapi dengan mimpi yang berbeda. Nah, kita di Partai Gelora dari awal berusaha sedapat mungkin mempertemukan unsur-unsur ini semuanya. Kedekatan dalam ideologi. Makanya saya mengatakan kita bersekutu dengan Pak Prabowo karena ada kedekatan ideologi, ada kedekatan narasi. Iya kan? Gitu. Kita pasti punya kepentingan yang sama. Pasti. Juga di sini kan? Dan kita berusaha melakukannya dengan tindakan-tindakan yang rasional. Itu yang berusaha kita gabungkan sedapat mungkin. Saya mengerti bahwa dalam realitas ini tidak selalu bisa digabungkan. Makanya saya mengatakan tadi
koalisi perubahan itu adalah cita-cita. Cita-cita. Tapi perubahan koalisi itu adalah fakta. Karena dia akan terus berubah disebabkan oleh faktor-faktor ini. Cuma kalau kita melihat perubahan-perubahan ini, kita tidak perlu menontonnya seperti menonton drama Korea. Drama Korea. Kira-kira gitu, Pak. Terima kasih Pak Anies. Dan itu sahabat Gelora saya kira jelas banget loh. Dari mulai kenapa sampai terjadi koalisi di sini diatur dalam satu sistem. Kemudian tergantung pada aktornya sendiri. Lalu pada agama yang mengaturnya. Dan tadi yang menarik adalah ketika orang berkoalisi, itu kendati pun berangkat dari niat seperti apa, ada kesamaan ideologi, kepentingan, dan darah itu sendiri. Menarik, dan Anda sudah mendapatkan jawabannya. Jadi jangan terlalu dihebohkan betul apabila dalam proses cita-cita di tengah perjalanan masih ada perubahan. Jadi koalisi perubahan itu adalah cita-cita mungkin setiap anggota koalisi, tetapi kalau berubahnya koalisi, fakta. Itu adalah fakta dan realitas politik. Terima kasih untuk semuanya dan sudah menyaksikan Anies Mata Menjawab. Semoga mendapatkan pencerahan. Jadi biasa-biasa saja kali ya, nggak usah baper. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Gelora. Semangat Indonesia.